adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di ibadah online. Adik-adik, gimana kabarnya kalian? Semangat, semangat, semangat. Oke, sekarang kita mau lagu pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 8, Bagimu Tuhan Nyanyianku. Adik-adik sekolah minggu, karena pagi hari ini kita akan mulai kebaktian. Sebelum kita mengikuti acara kebaktian, kita berdoa dulu. Adik-adik sekolah minggu semua lipat tangannya. Namun pun kita di rumah masing-masing, tapi kita mulai kebaktian kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa. Atas penyertaan Bapa di dalam perjalanan hidup kami dari hari-hari yang lalu hingga pada saat ini ya Bapa. Kami akan mengadakan kebaktian kami. Kiranya Tuhan membukakan hati kami masing-masing, agar kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik. Allah Bapa di sorga, terlebih dahulu ya Bapa, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kebaktian kami ini menjadi suci adanya ya Bapa. Datanglah bersama-sama dengan kami ya Bapa, di dalam kebaktian anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan Bapa, agar Bapa yang memimpin dari awal hingga pada akhirnya ya Bapa. Kami sampaikan doa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, melalui Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali bersama kakak. Kali ini kakak akan membawakan warta jemaat ya. Warta jemaat yang kakak ingin sampaikan kali ini adalah bahwa kakak-kakak sekolah minggunya itu masih mengharapkan, bahkan merindukan agar kalian tuh kontribusi, ambil bagian di dalam setiap tayangan ibadah kita. Apapun talenta yang kalian miliki, tolong adik-adik diberikan agar teman-teman kalian tahu ya, apakah itu bermain musik, apakah itu bernyanyi, apapun itu untuk kemuliaan nama Tuhan lakukan ya. Hubungin kakak-kakak kelasnya agar setiap tayangan ibadah tuh kakak dan anak-anak sekolah minggu tuh sama-sama. Kita sama-sama isi ibadah kita tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua,
awal bulan Juni ya. Awal bulan Juni kakak akan memberitahukan reward untuk kalian yang rajin mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh kakak gurunya. Ya, kreativitas, teka-teki silang, apapun itu adik-adik ya, kakak akan kasih reward dan kakak umumkan tiga terbaik yang senantiasa merespon setiap tugas yang kakaknya berikan. Ya, itu saja ya, karena belum banyak yang ada signifikannya perubahannya, jadi mungkin itu saja yang akan kakak sampaikan. Dan tentunya kembali kakaknya menunggu kerajinan, keaktifan dari semua anak sekolah minggu untuk sama-sama memeriahkan tayangan ibadah online kita. Terima kasih adik-adik ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sebelum kita menyanyikan firman Tuhan, kita siapkan amplop kita, masukkan kolekte kamu dengan hati yang bersih. Kalau kamu sudah masukin, berikan ke sama siapa? Sama orang tuanya, supaya orang tuanya memberikan ke bendahara atau si tua masing-masing. Sekarang kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor berapa Kak Marike? Nomor 237, judul Roh Kudus tetap teguh. Adik-adik, untuk ayat emas tanggal 23 Mei 2021, sama-sama yuk kita buka dari Markus 11 ayat 25 dan 26. Kita buka Alkitabnya, Markus 11 ayat 25 dan 26. Kakak bacain ya, Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26-nya, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kita ulang lagi adik-adik, kita sama-sama baca ya, ayat 25. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni,
maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Oke adik-adik, dihafal ya. Kenapa? Karena kalau kita mengampuni seseorang, Allah Bapa juga akan mengampuni dosa kita. Ingat ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Mari kita masuk dalam khotbah. Sebelum kita memulai khotbah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu Tuhan, yang begitu indah Tuhan, dari waktu ke waktu boleh kami nikmati Bapa. Bapa yang di surga, pada saat ini, hari ini, kami beribadah dalam kondisi masih online ya Bapa. Temani adik-adik kami yang di rumah Tuhan. Mampukan mereka, semangat mereka ya Tuhan, naikkan Tuhan dalam ibadah ini. Agar ibadah dan firman-Mu ini tumbuh di hatinya mereka. Dan iman mereka pun semakin dewasa ya Bapak. Demikian juga hamba yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, temani. Bimbing hati dan pikiran hamba Tuhan. Agar firman ini juga kudus hamba sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Adik-adik sekolah minggu, ayat yang diberikan kepada kita atau untuk kita pada minggu ini sebenarnya diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 16. Tetapi abang tertarik, abang akan mulai, kita akan membacakannya dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 18 ya adik-adik ya. Mari kita sama-sama membacanya adik-adik. Ketika tiba pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri-sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dengan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri.
perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang, sangat termangu-mangu sambil seorang yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur merah. Anggur manis, maaf. Selanjutnya, yang isi khotbah sebenarnya khotbah Rasul Paulus Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan bersuara nyaring. Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, yang kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangkakan kepada mereka, karena hari baru pukul jam 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Yang ke-18 dan terakhir, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan hamba perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Inilah firman yang akan disampaikan kepada kita dan telah kita baca, adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, peringatan ini, khotbah Petrus ini menyempurnakan atau melengkapi tentang perayaan Pentakosta, adik-adik. Pentakosta itu adalah, kalau orang Yahudi itu pada merayakan hari raya besar juga untuk mempersembahkan kepada Tuhan hasil tuaiannya setelah masa panen. Yaitu mempersembahkan suatu hasil yang pertama dan utama daripada hasil tuaiannya. Itulah untuk Pentakosta pada peringatan hari raya bagi orang Yahudi, adik-adik. Pentakosta itu hari yang ke-50 setelah meninggalnya Tuhan Yesus. 10 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Masih ingat kan adik-adik? Ya, pintar adik-adik ya. Kalau untuk orang Kristen adik-adik, kita sebagai orang Kristen sekarang, Pentakosta tetap adalah 50 hari setelah meninggalnya Tuhan Yesus. Ya, itu kita rayakan. Bahwa Tuhan memang sudah berjanji bahwa akan mengirimkan atau akan mengutus Roh Kudus kepada kita. Ya, adik-adik. Di saat-saat ya mereka sedang berkumpul, rasul-rasul Paulus sedang berkumpul, di situ kira-kira ada 100-an orang percaya, termasuk orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Dengan tiba-tiba di ruangan itu yang ada kira-kira 100 orang dan 12 murid Tuhan Yesus, ada desiran angin kencang dan masuklah ada lidah-lidah api. Ya, lidah-lidah api. Lidah-lidah api itu juga secara manusia semuanya orang terkejut yang hadir di situ. Terkejut, pasti terkejut. Karena ruangan yang demikian ada angin, atau ada lidah api. Satu terkejut akan lidah api, pasti mereka akan merasa terbakar. Padahal itu adalah bagian daripada Tuhan Allah menunjukkan kuasanya, mau menunjukkan juga kehadiran Tuhan Allah pada saat itu. Mau melengkapi Tuhan Allah akan janjinya pada hari turunnya Roh Kudus, hari ke-50, hari Pentakosta.
Dari Roh Kudus itu hinggap kepada murid-murid Tuhan Yesus, atau di bahasa ini ya rasul-rasul kita itu. Setelah mereka terhinggapi oleh Roh Kudus itu, murid-murid ini mulai mengatakan kata-kata, ya, yang sebagian tercengang-cengang, yang sebagian lagi merasa kok dia bisa bahasa kita ya. Ya. Lagi-lagi yang bukan merasa sukunya, kami nggak ngerti, kok mereka bisa ya begitu, ya. Nah, sebagian lagi yang merasa sukunya, yang disebutkan di ayat 8 sampai 9 itu, ya. Ayo kita ulangi lagi, ya, secara kesimpulannya yang disebutkan suku-suku yang ada hadir di situ, yang disebutkan Partia, Media, Elam, Mesopotamia, itu suku-suku. Rasul-rasul itu satu persatu mengambil bagian bahasa-bahasa itu, ya. Jadi sebagian yang bengong-bengong ini tercengang-cengang, kok ya bisa ya. Itu. Nah, ada yang menganggap sinis juga, menanggapi sinis. Murid-murid Tuhan ini sedang mabuk ya, mabuk anggur. Jangan-jangan ada yang bilang, kerasukan kali ini ya pada. Rasul-rasul ini kepada kerasukan. Nah, itulah tanggapan-tanggapan sinis. Ya, segala sesuatunya memang pasti ada tanggapan yang baik, ada tanggapan yang sinis. Ya, nah, di sini dengan tegas hadir langsung Petrus menyatakan, mengcounter, menjernihkan situasi itu. Karena biasanya tanggapan-tanggapan sinis itu cepat merasuk kelompok-kelompok yang ada, adik-adik. Ya. Supaya tidak terjadi pengaruh sinis ini, Petrus langsung mengkat, menetralisir, dan menyujukkan bahwa itu adalah hadirat Allah hadir di tengah-tengah kita. Masih jam segini hari, masa iya orang sudah pada mabok, masa iya ya kerasukan. Kami ini adalah saksi-saksi Allah, saksi-saksi Tuhan Yesus. Masa kami mengundang diri kami masuk hal-hal yang najis? Itu di-counter oleh Petrus dan menyejukkan semua. Ya. Jadi jemaat atau orang-orang yang percaya sekitar 100-an orang itu ternetralisir, menyejukkan, ya. Itulah kondisi pada saat itu. Ada juga namanya kerjaan Tuhan, selalu ada yang mengkantor, selalu ada yang menegatifkan. Ya. Sama juga ketika Tuhan Yesus selalu melayani, ya. Ketika melayani selalu aja ada yang mengcounter, berkomen negatif, ya. Nah, adik-adik jangan, kita anak-anak sekolah minggu, mari kita biasakan diri kita selalu menyejukkan lingkungan kita. Ya. Itu mengenai Pentakosta, turunnya Roh Kudus, ya adik-adik. Kemudian adik-adik, kita mau tahu juga Roh Kudus, ya. Roh Kudus ini adalah, kita memang tidak lihat, tapi kita bisa selalu merasakan hadiratnya. Ya, adik. Roh Kudus adalah jati diri Tuhan Allah yang diberikan kepada setiap orang, ya, untuk menjadi saksi-saksinya atau mengkabarkan Injil dengan cara Tuhan hadiratnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul. Itulah Roh Kudus jati Allah. Kita ingat ketika Musa juga kilatan-kilatan api di semak-semak. Ya, hadirat Allah hadir menunjuk kepada
menunjukkan diri kepada Musa dan mau memakai Musa untuk menjadi saksi kebesaran dan kemuliaan Allah. Adik-adik. Ketika itu Tuhan Allah memakai Musa dan kemuliaan Allah dibawakan oleh Musa. Dan pada masa-masa rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, mereka hadir dengan hadirat Allah hadir kepada rasul-rasul ini dengan hinggapnya Roh Kudus. Biasanya ciri-ciri orang juga yang berroh dihinggapi Roh Kudus biasanya bisa berhikmat, bisa mempunyai penglihatan, bisa kata-kata asing, berkata-kata roh Allah, ya. Dan tapi itu bisa diartikan bukan seperti ada aliran lain Kristen. Ya, bisa berbahasa lidah, bisa berbahasa roh, tapi susah diartikan adik-adik zaman sekarang. Ya, nanti mungkin kalau nanti adik-adik sudah SMA atau di perguruan tinggi, ada teman-teman yang mengajak kepada aliran-aliran Kristen yang demikian. Tapi ingat, bahasa lidah itu, bahasa roh itu harus bisa diartikan. Harus ada yang bisa mengartikannya adik-adik. Bukan hanya cuk, enggak. Kayak seperti mantra-mantra para ahli paranormal itu ya. Ya itu. Dan kalau orang sudah ada dibimbing oleh Roh Kudus, di hadirat Allah ada dalam dirinya, kata-katanya pun santun adik-adik, santun. Ya. Ya. Kata-katanya menghibur, kata-katanya menghujat, menyejukkan, maaf bukan menghujat ya. Menyejukkan. Itu kalau sudah ada hadiratnya Allah ada dalam kita. Sikapnya hormat kepada orang tua, orang yang lebih tua, kepada selevelnya dia atau setara dia. Dia melakukan sikap yang bersahabat, tidak pilih-pilih kasih. Ya. Dia selalu mewartakan menjadi saksi-saksi untuk membawa jalan damai, memberikan kedamaian kepada ada orang yang berbeda-beda, dia matang untuk mendamaikan situasi kondisi itu. Itu orang kalau sudah dilengkapi oleh Roh Kudus, hadirat Allah ada dalam diri kita, ya. Pasti kita juga berusaha melakukan hal-hal yang memuliakan nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ini juga hadirat Allah adalah janji Allah sendiri, janji Tuhan Yesus sendiri kepada manusia. Terutama melalui rasul-rasul Tuhan itu. Ya. Untuk menemani kita, menguatkan kita, ya, menjadi saksi Allah di dunia, memberitakan Injil. Karena menjadi saksi-saksi Allah, memberitakan Injil itu hal yang luar biasa. Ya. Harus sanggup mengapakan salib Tuhan Yesus, ya. Menanggung salib Tuhan Yesus. Harus salib. Jadi menjadi saksi-saksi dengan adanya Roh Kudus, kita kuat, kita tahan, kita berani, kita teguh. Yang kedua, hadirnya Roh Kudus juga ya membuat kita yakin dan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Itulah hakikat Roh Kudus yang diturunkan Allah kepada kita pada Pentakosta itu adik. Adik-adik, ya, kita sekolah minggu HKBP Keberlama atau anak-anaknya atau yang dibilang anak-anak Tuhan Yesus juga. Ketika anak-anak dihempang oleh murid-murid orang tua, ketika anak-anak itu datang ke Tuhan Yesus maju ke depan, ada murid-murid juga menepis mereka. Tetapi Tuhan Yesus bilang, anak-anak ini adalah yang
punya kerajaan surga. Dalam maksudnya adik-adik, anak-anak itu sangat berharga bagi Tuhan. Kenapa? Karena sifat anak-anak itu tulus, gampang menjadi maaf, gampang menjadi rukun. Itu adalah simbol yang dimaksudkan Tuhan. Ya. Anak-anak itu sangat berharga. Kalau anak-anak sudah ada dalam Roh Kudus, ya adik-adik, pasti dia berani berbicara kepada bapaknya di rumah. Kalau mau makan, Pak, kita berdoa ya. Ih, Bapak belum berdoa, mau makan udah makan. Berani gitu. Ya. Ih, Bapak bohong di telepon. Bilang nggak ada, paling nggak ada. Mama jadi kita pada diajarin bohong. Nah, itulah kalau sudah jadi anak Tuhan. Itulah anak-anak kalau sudah hadirat Roh Kudus sudah ada, hadirat Allah sudah ada dalam dirinya. Ya. Nah, bagaimana kita terus menjaga Tuhan? Menjaga diri kita ada dalam Tuhan. Ya. Selalulah kita memuji kemuliaan Tuhan. Apapun kondisinya. Selalu bersyukur adik-adik. Ya. Kalau adik-adik mau sekolah, gak dikasih uang jajan, ngambek. Ya kan? Suka gitu kan? Banyak kan yang ngambek kalau gak dikasih uang jajan? Ya. Nah, kalau gak dibeliin sepatu Natal, ngambek. Ya, banyak anak-anak gitu. Tapi kalau anak-anak sudah di dalam Tuhan, itu tidak ada. Kondisi apapun dia terima dengan ucapan syukur adik-adik. Kemudian adik-adik, anak-adik kita. Anak-anak itu selalu memuji Tuhan. Ya, setia dan taat akan firman Tuhan. Dengan maksudnya terus membaca firman Tuhan, terus membaca hari demi hari. Sehingga nanti kita dituntun, umur kita semakin tambah firman yang kita dapatkan, semakin banyak dalam hati dan pikiran kita, iman kita semakin tumbuh. Kembali lagi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dihinggapi Allah, telah hadirat Allah ada dalam Roh Kudus pada diri kita, pasti kita akan berbuat baik. Mau berbuat baik adik-adik? Ya, puji Tuhan. Kalau anak-anak sekolah minggu kita ini semuanya mau berbuat baik. Itu tandanya kalian hadir terus dalam online ini. Tuh, hadir semua, semangat semua. Ya. Nah, dalam berbuat baik di sekolah, ya, pada saat ulangan, jangan nyontek lah. Ya, itu namanya masuk hukum Taurat yang ke berapa adik? Jangan mencuri, ya. Dalam pergaulan juga adik-adik, jangan bikin sumpah serapah, apa-apa, anjir, sumpah gue nggak lakuin, ya. Itu acap kali kalau abang dengar adik-adik dalam sedang main-main, ya. Gampang-gampang ucapan suka, demi Tuhan, saya enggak kok, wah demi Tuhan. Itu juga jangan adik-adik. Lakukan apa yang baik, yang menyejukkan, yang membawa damai, ya. Kembali kepada itu juga. Kalau adik-adik ini sudah dalam Tuhan Yesus, kata-katanya pun enak, ya, kata-katanya enak. Seperti yang tadi aku bilang, di rumah, Pak, yuk berdoa ya Pak. Mau makan yuk berdoa ya Pak. Pak, kalau mau ke kantor berdoa ya Pak, gitu. Terus hormat kita pada orang tua, adik-adik. Hormat orang tua. Kalau zaman sekarang, adik-adik kita, kalau abang secara ini gerem juga, tangannya nempel aja di handphone. Bapaknya mau mengajak makan, handphone, ntar. Bapaknya mau pamit kerja, handphone. Ya. Itu yang abang simati. Jadi kalau sudah di dalam keluarga, coba sedikitkan
tangannya di handphone. Apalagi kalau sudah adik-adik sudah masuk ke drakor, berseri-seri, berminggu-minggu, berjam-jam ada di drakor adik-adik. Ya kan? Iya. Pasti kan? Oh iya Pak, itu realnya ya. Jadi yang abang syukurin juga, yang abang lihat juga dari cerita kakak-kakak guru semua, kalian masih semangat hadir dalam ibadah online adik-adik. Luar biasa, abang bangga dengan anak-anak sekolah minggu ini. Ya, puji Tuhan kalian hadir. Kiranya nanti itu mengikis, mendewasakan kalian, ya, meminta terus hadirat Allah hadir menuntun hidup kita. Itu adik-adik. Kalau kita sudah demikian, rasanya tinggal pertumbuhan, tinggal pernyataan Tuhan, kita berani mempersaksikan iman kita di depan umum. Ya adik-adik. Adik-adik, dalam mempersaksikan ini, kadang-kadang abang iri loh sama teman-teman kalian yang di sebelah sana loh ya. Maaf, bukan menjelekkan mereka adik-adik. Ya, kalian berani nggak apa-apa? Tuhan Yesus amin. Kalau mereka apa-apa? Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. Ya, mereka begitu dienaknya mereka mengucapkan, begitu spontannya. Tapi kita banyak anak-anak orang Kristen nggak berani lagi bilang itu deh. Ya nggak, adik-adik? Iya. Kalau abang sih maunya sedikit-sedikit Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi yang tulus bukan hanya untuk semata-mata ucapan, mempersaksikan mulai kecil. Hadirat Tuhan Yesus hadir dalam dia. Setuju adik-adik? Berani mengucapkan itu di depan orang? Puji Tuhan adik-adik mau. Luar biasa. Jadilah saksi-saksi Tuhan yang membawa kemuliaan Allah Bapa dalam memperingati hari ini, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus adik-adik. Itulah firman yang Tuhan yang kita baca tadi dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 18. Semoga firman ini, uraian abang bisa menjadi hal menumbuhkan iman adik-adik semua. Puji Tuhan, diberkatilah adik-adik semuanya. Amin. Kemudian adik-adik, kita berdoa untuk doa khotbah ini supaya kita dikuatkan Tuhan untuk menjalani khotbah renungan ini hari ini. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Kita akhiri renungan dan khotbah ini dengan doa. Mari kita berdoa adik-adik. Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa. Kau mampukan hamba menyampaikan firman-Mu. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 18 ya Tuhan. Tentang Pentakosta dan pencurahan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Kepada rasul-rasul kami, murid-murid Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, renungan atau khotbah tadi kiranya Tuhan sampai sebagai firman yang kudus kepada adik-adik, anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang Kau hargai, anak yang Kau pentingkan ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya firman-Mu yang kudus itu tumbuh dan tumbuh dari hari ke hari ya Bapa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Kau berikan juga anak-anak kami, anak sekolah minggu yang selalu hadir dengan semangat pada saat ibadah masih online ini Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Termuliakanlah Engkau ya Bapa. Bapa yang di surga, adik-adik kami anak-anak sekolah minggu juga telah menyampaikan persembahannya ya Tuhan. Kiranya persembahan itu Kau terimalah ya Tuhan di tempat-Mu yang khusus.
Mampukan juga persembahan itu menjadi mampukan melakukan membiayai pelayanan Tuhan demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hanya itu kemampuan daripada kami Tuhan melakukan persembahan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, secara keseluruhan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, memohon. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini ya Bapa. Tapi Tuhan, Allah Bapa, belum kami mengakhiri Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami mohon dia selalu sehat-sehat selalu Tuhan. Lindungi dari orang-orang yang jahat ya Tuhan. Tumbuhkan imannya ya Tuhan melalui firman-Mu, melalui ibadah-ibadah yang dilakukan adik-adik kami ya Tuhan. Berikan kepada mereka semangat belajar dari hari ke hari Tuhan. Dalam menempuh ilmu melalui sekolah-sekolahnya ya Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan juga prestasi-prestasi. Yang prestasi-prestasi mereka itu juga membawa kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga. Lain itu juga kami berdoa kepada orang tua kami, mama kami di rumah. Yang selalu sibuk. Selalu mengerjakan pekerjaan yang rutin ya Tuhan. Di rumah tangga ya Tuhan. Pekerjaan yang cenderung membosankan ya Tuhan. Pekerjaan yang cenderung tidak ada prestasinya Tuhan. Tetapi pekerjaan yang penuh dilakukan dengan penuh kasih sayang kepada keluarga ya Tuhan. Berikan kepadanya Tuhan kesabaran dan kasih sayang kepada anggota keluarga. Kami juga berdoa bagi Bapak kami, orang tua kami, Bapak kami Tuhan. Yang selalu bekerja mencari nafkah Tuhan. Tuhan lindungi di dalam perjalanan itu Tuhan. Karena di perjalanan itu Tuhan banyak juga Tuhan. Yang membawa kesia-siaan Tuhan. Membawa naik temperamen Tuhan. Sertai Tuhan orang tua kami ketika dalam perjalanan ke kantor, perjalanan ke rumah. Berikan juga prestasi-prestasi dan rezeki kepada pekerjaan yang dilakukannya ya Tuhan. Berikan lindungan juga Tuhan ke orang tua kami, mama dan bapak kami Tuhan. Dari penyakit-penyakit dan sehatkan selalu badannya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para hamba-hamba-Mu, pendeta, majelis di gereja kami Tuhan, di gereja manapun Tuhan. Mampukan mereka melayani Engkau Tuhan.
untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Melalui gerejanya masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para eksekutif negara ini, para legislatif negara ini. Terlebih kepada pimpinan kami, Tuhan Presiden kami. Tuhan sertai mereka. Berikan nikmat yang daripada-Mu Tuhan. Mampukan mereka mengendalikan diri Tuhan, menguasai diri terhadap ajakan-ajakan yang merusak negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan untuk hanya kita berdoa sama-sama adik-adik. Mari kita doakan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita. Jangan lupa tetap baca Alkitab, tetap berdoa. Mau makan, mau minum, atau mau kemanapun kalian melangkah pun kaki kalian mau pergi pun harus tetap berdoa. Dan jaga mengenai protokol kesehatan. Cuci tangan pakai hand sanitizer atau sabun. Kalian pakai mas? Kayak? Oke. Nah sekarang penyanyi biduan-biduan ini sebelah kiri kakak. Kakak Lina Simatupang. Kalau kakak sendiri Mari ke Siregar. Sebelah kanan kakak Ayah Sitio. Kakak mau memperkenalkan lagi ya, Bang Jason Sitanggang, Bang Joshua Manurung, Bang Tony, dan yang paling ganteng adalah Bang Anton Nababan. Ganteng semua kakak. Oh iya ya, astaga. Oke adik-adik, gimana kakak-kakak? Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Dadah.